Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Demonstrasi tuntut pengusutan dugaan korupsi di Bank NTB Syariah diwarnai kericuhan. Jual narkoba di kawasan wisata, pria di Mataram diringkus polisi. Rayakan Galungan, ratusan umat Hindu di Mataram menggelar persembahyangan di pura. Seorang pria berinisial VDP, 35 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berbisnis narkotika di wilayah Ampenan. Tersangka ditangkap di pinggir jalan raya saat mengantarkan narkoba ke konsumen. Polisi menyita 110 butir ekstasi, 3 butir Inex, sabu-sabu 1,68 gram, ganja 1,13 gram, alat isap dan 2 unit ponsel sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga yang kerap melihatnya bertransaksi narkoba di lingkungannya. Ia juga mengedarkan narkotika di kawasan wisata dan ke pengunjung tempat hiburan. Kami mendapatkan satu plastik klip berisi 7 butir ekstasi. Kemudian berdasarkan informasi atau interogasi awal, pelaku mengaku tinggal di wilayah Batu Layar Senggigi. Dan kami lakukan pengembangan ke tempat tinggal yang bersangkutan di wilayah Batu Layar Senggigi. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan ratusan butir pil ekstasi yang ditaruh di beberapa tempat. Tersangka memesan narkotika dari Bali dengan keuntungan mulai 50 hingga 100 ribu rupiah per paketnya. Kadang 450, 500 per butir. Kemana aja jualnya tuh di daerah mana aja? Teman-teman sendiri ya Pak? Teman-teman dekat aja. Terus gimana cara mereka pesan lewat? Telepon. Oh, dihubungin dulu. Ya. Tersangka dijerat pasal 114 Junto 111 dan 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Belasan personel polisi Resort Lombok Barat mengawal ketat rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang mulai digelar Rabu siang. Sebanyak 18 petugas kepolisian disebar mulai pintu masuk hingga di titik kumpul penghitungan suara. Sebelum dimulai, tim Gegana juga melakukan sterilisasi menggunakan metal detektor di seluruh lokasi pleno. Peningkatan pengamanan untuk memastikan kelancaran penghitungan serta menjaga kericuhan akibat protes saksi parpol maupun caleg. Sebelum melaksanakan pengamanan di Hotel Jayakarta ini, tempat dilaksanakan rapat pleno ini, kita melaksanakan sterilisasi dengan menerjunkan unit J-Bom untuk mendeteksi area sekitar areal rapat pleno ini. Kita juga melakukan penebalan, yaitu dengan meminta BKU 1 peleton Brimob dan 2 peleton Dalmas. Rapat pleno terbuka tingkat kabupaten digelar untuk mencocokkan hasil rekapitulasi manual di 10 kecamatan. Data di hasil yang berasal di kecamatan yang sekarang ada di kami, kemudian juga ada tentu saja di partai politik peserta pemilu, termasuk juga saksi pasangan pasangan presiden, wakil presiden dan DPD. Demikian juga dipegang satu di hasil tersebut oleh Bawaslu. Nah, inilah yang kemudian kita cocokkan. Ini yang kemudian kita cocokkan untuk kemudian tinggal kita jumlahkan nantinya. Dan hasil dari ini berupa Kapko namanya, untuk ini yang kita bawa pada saat pleno di sidang pleno di provinsi. Rekapitulasi suara tingkat kabupaten akan mengumpulkan perolehan di 2.207 TPS di 10 kecamatan yang ditargetkan rampung dalam 3 hari. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Harga daging ayam di pasar tradisional di Kota Mataram mulai merangkak naik sejak seminggu lalu. Di Pasar Kebon Roe, harga daging ayam naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari Rp32.000. Sementara harga daging sapi masih relatif normal, dijual mulai Rp120 hingga Rp125.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam dipicu terbatasnya stok dan mahalnya harga pakan. Akibatnya pedagang turun omset karena sepi pembeli. Itu sejak kapan mulainya? Udah berapa bulan ya? Dari tahun baru itu udah turun-turun. Itu karena stok. Nah mungkin tidak tahu, mungkin karena faktor pertama dia bilang ada pakannya lagi naik, ya apa dan juga bibitnya. Ada penurunan pembelian dari masyarakat. Kalau masyarakat saat ini ya banyak yang mengeluh karena ini udah kan sekarang 38. berarti sempat di 40 Bu ya? Sempat ya 40. Kemarin aja sempat sampai 45 pas maulid tadi. Ini naik harganya? Naik deh sekarang. Dari berapa ke berapa? Kemarin kan 36, sekarang 38. Ini diprediksi naik atau? Insya Allah naik kalau hari-hari ini. Tapi mudah-mudahan ya kan diturun. Harga daging diperkirakan akan terus naik memasuki Ramadan hingga Lebaran, sering meningkatnya konsumsi masyarakat untuk menjaga vitalitas saat berpuasa. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Ribuan warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Timur terjangkit diare sejak awal tahun 2024. Dinas Kesehatan mencatat sejak awal tahun, jumlah warga yang dirujuk karena diare mencapai 1.589 orang. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.119 orang selama 2 bulan. Berbeda dengan penyakit lainnya, sebaran penyakit diare terjadi merata di 21 kecamatan. Meningkatnya diare dipicu kurangnya kesadaran warga menjaga kebersihan makanan dan lingkungannya memasuki musim penghujan. Ada sedikit peningkatan, tetapi artinya dari periode yang sama ya, mulai dari minggu pertama sampai minggu keempat ini kita lihat di awal tahun ini kita sudah sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, tahun 2023. Tahun 2023 diare itu di angka 1.115, kalau sekarang ada 1.589. Selain memetakan wilayah endemik penyakit diare, Pemda juga menggencarkan sosialisasi ke desa-desa untuk mengurangi penyebaran penyakit. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.